Ajeng Semeng, kini saatnya saya Dana Paramita mengantarkan sejumlah berita dari Bali. Berikut 3 di antaranya. Polisi masih menyelidiki dugaan pembunuhan mandor proyek saluran irigasi di Subak Tenggaling, Banjarpuseh, Desa Pejeng. Seorang warga desa Sakti, Kecamatan Nusa Penida, tewas mengenaskan akibat sepeda motor yang dikemudikannya terperosok masuk jurang. Komunitas pemulung Karangasem sukses olah puluhan ton sampah jadi cuan. Satreskrim Polres Gianyar masih mendalami kasus pembunuhan terhadap seorang mandor proyek saluran irigasi di Subak Tenggaling, Banjarpuseh, Desa Pejeng, Kecamatan Tabak Siring akhir pekan lalu. Sebelumnya warga geger dengan temuan mayat Iwayan Sedana berusia 54 tahun yang tergeletak berlumuran darah di area persawahan. Kepala Seksi Humas Polres Gianyar, Ibda Gusti Ngurah Swardita, belum memastikan penyebab kematian korban. Namun dari hasil visum, korban diduga dibunuh karena terdapat luka sobek pada bagian leher dan tubuh lainnya. Sampai saat ini, tim daripada Polres Gianyar bersama Polsek Tabak Siring terus bekerja di lapangan dan sampai saat ini masih bekerja untuk mencari petunjuk lebih lanjut. Dalam hal ini pimpinan kami berharap semua pihak dapat memberi bantuan untuk bisa membantu proses penyelidikan dilakukan oleh Polres Gianyar. Dengan tidak menyampaikan hal-hal yang dapat menghambat proses penyelidikan tersebut. Jadi dari hasilnya bahwa jenazah ini memang sudah menunjukkan tanda pembusukan yang disebabkan mungkin karena suhu yang panas, kemudian juga lingkungan tempat jenazah itu ditemukan. Jadi perkiraan waktu kematiannya itu adalah 24 sampai 36 jam. Nah, kita menemukan adanya kekerasan, ada kekerasan tumpul dan kekerasan tajam. Jadi ada 16 luka yang kita temukan, yang terpusat lukanya paling banyak di daerah wajah dan juga leher. Nah, kalau di daerah wajah itu di sekitar mulut dan hidung, itu ada luka-luka memar yang dari gambarannya sesuai dengan peristiwa pembekapan. Sedangkan yang di leher itu ada luka yang paling dalam dan luka tersebutlah yang menyebabkan terpotongnya saluran nafas bagian atas dan juga terpotongnya pembuluh darah besar di leher kiri dan kanan. Polisi sudah mengumpulkan barang bukti, antara lain gergaji dan peralatan cangkul yang diduga milik korban. Saat ini jasad Iwayan Sedana masih berada di Rumah Sakit Sanjiwani Gianyar. Pihak keluarga menyerahkan sepenuhnya kasus ini ke polisi dan berharap kasusnya segera terungkap dan menangkap pelakunya. Tim Liputan melaporkan dari Gianyar. Warga Desa Sakti, Kecamatan Nusa Penida, tewas mengenaskan akibat sepeda motor yang dikemudikannya terperosok masuk jurang di Jalan Batu Kapit, Banjar Penida pada hari Selasa lalu. Korban, Nyoman Artika, tidak bisa mengendalikan sepeda motornya di jalan menurun karena rem blong. Sepeda motor akhirnya meluncur tidak terkendali di jalan basah dan jatuh di sisi kiri jurang. Korban jatuh dan terpental, tubuhnya membentur tebing dan langsung tewas di lokasi kejadian. Tim SAR dan TNI Polri mengevakuasi korban dengan cara mengangkat secara manual dan membawa jasad korban langsung ke rumah sakit. Pada saat evakuasi, kami dibantu oleh unsur-unsur terkait dari Polsek Nusa Penida, kemudian dari Pos TNI AL Nusa Penida, kemudian dari Babinsa atau Kramil Nusa Penida yang ikut bersama-sama untuk membantu evakuasi korban. Untuk kendala pada proses evakuasi hampir tidak ada ya, cuma karena medannya cukup bagus dibandingkan evakuasi sebelumnya, karena ini cukup lebar lah, masih bisa kita mengangkat korban itu dengan jumlah yang banyak.
Jalan Batu Kapit menuju Crystal Bay kerap menyebabkan wisatawan dan warga terjatuh lantaran kondisi jalan menurun ekstrim dan padat lalu lintas. Polsek Nusa Penida juga mengimbau masyarakat berhati-hati melewati jalur tersebut karena rawan longsor. Tim Liputan melaporkan dari Klungkung. Seorang wisatawan Amerika Serikat mengalami kecelakaan di Pantai Atuh, Nusa Penida, Klungkung. Korban bernama Annette Watson terpeleset dari tangga di atas tebing dan terjatuh hingga mengalami patah tulang. Tim SAR mengevakuasi korban melalui jalur darat dari Pantai Atuh, Desa Pejukutan, Nusa Penida. Setelah setengah jam, korban akhirnya bisa dibawa hingga ke area parkir. Korban selanjutnya dibawa ke klinik Nusa Medika untuk menjalani perawatan di rumah sakit. Ada satu orang WNA, warga negara Amerika, terpleset saat menuruni tebing atau tangga Pantai Atuh. Itu dia jatuh, itu kurang lebih 5 meter dari posisinya dia jatuh. Kemudian korban merasa kesakitan atau nyeri pada lengan bagian kiri. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh tim medis, ternyata sakit di lengannya itu makin parah, dia tidak bisa berdiri ataupun berjalan, sehingga butuh bantuan evakuasi menggunakan tandu. Wisatawan yang hendak ke Pantai Atuh memang harus melewati ratusan anak tangga yang menurun. Jalur ini merupakan satu-satunya untuk mencapai lokasi. Namun jika kondisi basah, jalur menjadi berbahaya karena licin. Korban Annette yang berusia 50 tahun terpleset saat menuruni anak tangga menuju Pantai Atuh, Desa Pejukutan, Nusa Penida. Korban saat ini masih dirawat di klinik Nusa Medika karena bagian tangannya patah. Tim Liputan melaporkan dari Klungkung. Kasus meninggal dunia akibat rabies kembali terjadi di Karangasem. Kasus ini menambah jumlah korban yang meninggal akibat rabies. Korban adalah seorang warga lansia asal Seraya. Ia sempat dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Karangasem namun sudah terlambat. Menurut catatan Dinas Kesehatan Karangasem, kasus tersebut terjadi pada pertengahan Oktober lalu. Sementara korban tidak mendapat vaksin anti rabies dan setelah 3 bulan digigit, korban baru berobat. Hingga bulan Oktober tercatat ada 418 kasus gigitan hewan penular rabies. Angka ini sebenarnya cenderung menurun karena pada bulan Juli pernah mencapai 2 kali lipat. Mulai dari awal tahun ini terakhir tanggal 19 Oktober kami mendapat laporan ada kasus rabies pada manusia yang dirawat di RSUD yang meninggal karena didiagnosis sebagai rabies. Artinya ini adalah memang kasus kita. Makanya di GHPR ini, gigitan hewan penular rabies ini yang harus kita kelola dengan baik. Jadi totalnya Pak? 3. Jadi tahun 2025 ini 3. Jadi di bulan Maret, kemudian berikutnya antara April sampai April, kemudian sekarang 1 lagi di bulan Oktober. Saat ini sudah 3 orang meninggal dunia akibat rabies di Karangasem. 2 diantaranya di Kecamatan Kubu dan Manggis. Dinas Kesehatan mengimbau masyarakat tidak abai pada gigitan hewan penular rabies, khususnya anjing. Setelah digigit, luka harus dibasuh air yang mengalir, lalu segera datang ke pusat penanganan rabies untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Tim Liputan melaporkan dari Karangasem.